Halo, assalamualaikum. Kali ini di hadapan saya ada Xiaomi Redmi Note 9 yang sudah dibongkar. Oke, sudah saya bongkar handphonenya. Sudah saya amankan juga fleksibel on off-nya sama volume. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah konektor dari fleksibel ini ya, volume sama on off. Jadi sudah saya angkat karena pada awalnya handphone ini kalau dicas itu cuma kedip-kedip indikator baterai aja. Jadi baterainya juga nggak ngangkat, terus dia juga nggak nyala. Jadi kalau dicolokin casan itu cuman kedip-kedip indikator baterai aja, nyala mati kayak gitu. Setelah saya cek baterainya juga dia kondisinya udah di jumper ya. Jadi ini baterainya sudah di jumper fuse-nya. Mungkin teknisi sebelumnya mengira baterainya yang bermasalah. Jadi kita coba cek aja ya. Ini baterainya kita angkat dulu. Nah, ini sudah di solasi tuh, udah dibongkar baterainya ya, sudah disolasi. Setelah saya cek juga di dalam dia udah di jumper fuse-nya. Padahal ini baterainya masih flat nih, masih ori juga. Jadi belum ada masalah di baterainya. Kita coba intip aja ya. Nah, ini BMS-nya, BMS baterainya tuh udah kelihatan dari sini. Dia udah di jumper fuse-nya. Padahal ini masalahnya bukan di baterainya. Setelah saya cek ternyata ada short di tombol on off, makanya dia kedip-kedip ya. Jadi pas begitu dicolokin, kita coba langsung rakit dulu aja ya. Rakit dulu, kita coba cek seperti apa penampakannya. Jadi karakteristik handphone kalau dia short di tombol on off, pas begitu baterainya, ini kan awalnya baterainya nggak naik ya, cuman 3,4 kalau nggak salah, 3,4 volt. Makanya ini baterainya sempat saya tembak dulu biar dia ada tegangannya standar ya, harusnya 3 minimal 3,7 lah ya. Nah, ini 3,7, ada sekitar 4%-an kalau nggak salah nih baterainya setelah ditembak. Jadi karakteristiknya handphone kalau misalnya on off-nya short itu, ini kita coba cek ya on off-nya ya. Di sini kan ada jalur ini apa namanya? Nah, seperti ini nih. Nah, di sini ada jalur tuh, ada markingnya. Duh, fokusnya susah. Ini ground yang paling ujung. Nah, ini power, ini volume min, ini volume plus. Kurang jelas ya, kita coba zoom di fokusin lagi. Nah, itu dia. Jadi yang paling ujung ground, ini power, yang kedua ini min sama ini plus. Jadi ini short di tombol powernya. Jadi kalau kita sambungin, kita cek pakai multitester aja udah ketahuan. Nah, ini, aduh sorry. Jadi ini kalau si baterainya udah ada tegangannya, pas begitu disambungin ke mainboard, clock. Nah, ini udah langsung geter, langsung nyala. Karena dia, oh ini baterainya udah low lagi nih, udah low bed lagi. Dia nggak langsung getar. Kita coba langsung colokin ke chargeran ya. Saya pakai smart USB kayak gini. Colokin ke chargeran. Ada 10% baterainya.
ini di switch on off nya dia nggak respon. Sorry, ini saya tutupin deh kalau nggak salah. Kita cabut dulu ya. Pantesan kok nggak getar pas begitu disambungin. Ini konektor yang di mainboardnya, yang ke on off nya saya tutup pakai solasi anti panas, makanya nggak nge-short ya. Nah ini dia. Ini kita lepas dulu. Pantesan kok nggak getar pas begitu disambungin. Ini kita pasang lagi. Fleksibelnya dikencengin. Nah, ini kan tadi ada indikator baterainya udah ngangkat ya, udah naik karena si konektor baterai yang di mainboardnya udah saya tutupin pakai solasi tadi, solasi anti ground. Ini kalau begitu di sambungin ke mainboard, kalau si konektornya kondisinya short di on off, dia udah langsung getar. Tuh, udah langsung getar, langsung nyala. Tapi kemudian dia mati lagi. Nah, kayak gini aja terus. Logo Mi, terus dia mati lagi, nongol lagi logo Mi, soalnya dia di on off-nya udah short ya. Kita coba colokin ke charger. Di indikatornya ada naik 0,6, tapi dia ya kedip-kedip aja kayak gini terus. Terus kalau kondisi baterainya low banget, belum ada belum ada daya baterainya, itu cuma nongol logo baterai doang, nyala, kedip nyala, terus mati lagi, kedip nyala, mati lagi, kayak gini aja terus. Ini kita langsung lepas aja baterainya. Ini fleksibelnya kita lepas lagi. Sudah saya siapin spare partnya ya. Jadi memang udah fix kalau masalahnya ada di switch on off nya. Ini langsung aja kita lepas nih, angkat dulu aja baterainya soalnya dia belum di lem, belum di double tip. Ini juga mainboardnya, ini saya nggak kletek-kletek sih soalnya, jadi dipegang aja dulu. Taruh sini dulu. Ini baterainya kita lepas dulu, takutnya nanti jatuh pas begitu buka ini ya. Nah, ini kita langsung lepas aja si fleksibel on off nya. Nah, ini dia, ini yang bermasalah partnya. Kita siapin spare part yang barunya. Nanti saya kasih link di deskripsi untuk dapetin spare part yang biasanya saya dapetin spare partnya yang oke di situ ya, di supplier. Yang nanti saya cantumin deh di kolom deskripsi ya, link produknya. Ini kalau teman-teman misalnya punya switch on off nya sih bisa aja mungkin diganti switch on off nya, yang ini doang nih, tombolnya doang yang on off. Tapi saya juga nggak ada stok ya, jadi udah diganti aja satu set sama volumenya aja sekalian. Nah, kayak gini. Ini kita lepas si tutup double tipnya, kita pasang di sini sambil tetap dipegang mainboardnya. Oke, ini kita pasang ke sini. Nah, sebelumnya kita tes dulu aja, dipastiin lagi si fleksibelnya oke atau enggak.
ada short atau enggak ya. Nah ini aman, nggak ada short, baik itu tombol on off nya maupun volume min sama volume plusnya ya. Ini kita langsung pasang mainboardnya. Oke, baterainya kita kasih double tip dulu aja. Dipasang lagi, dipastiin soket-soket fleksibel ke UI board nih. UI boardnya apa, charger boardnya masih segelan ya, belum dibongkar. Terus ini juga fleksibel LCD nya dipastiin soketnya terpasang dengan benar. Nah ini kurang rapat ya fleksibel on off nya, mungkin dia double tipnya udah kurang rapat. Memang tadi udah ngeletek ya kondisinya, tapi biasanya sih ini partnya oke. Ini kita pasang lagi baterainya, fleksibel baterainya tuh, ini nggak geter ya, normal ya. Kita coba cek, colokin ke chargeran. Cek di smart USB nya naiknya normal atau enggak. 18% baterainya, dan udah nggak kedip-kedip lagi, nggak kedip-kedip logo Mi lagi kayak tadi ya. Oke, berarti memang sudah normal, dan si fleksibelnya juga tadi udah kita ganti. Kita tinggal rakit lagi aja handphonenya. Hati-hati tombol-tombolnya jangan sampai dia memang harus benar-benar presisi, jadi kliknya enak gitu ya, jangan ganjel. Nah itu dia, klik klik klik. Nah. Udah cukup, udah presisi. Kita cek lagi sisi kiri, sisi atas, kanan sama bawah. Ini SIM tray-nya kita pasang, set. Sudah selesai, kita coba cek lagi, dipastiin lagi. Kita colokin ke chargeran. Nah, udah nongol logo Mi-nya. Udah nongol logo baterainya juga ada 18%. Kita coba nyalain handphonenya. Nah itu dia. Oh, LCD-nya ada sedikit baret ya. Waduh, ini kontrasnya kecil banget. Kita coba naikin. Mana nih kontrasnya nih? Kecil banget kontrasnya. Nggak kelihatan kontrasnya. Mana ya kontrasnya ya? Ah ini dia, diraba diraba-raba kontrasnya, kecerahan otomatis. Oh mungkin ketutupan, sensornya ketutupan sama tempered glass sih, pakai tempered glass yang jenisnya full ya. Jadi mungkin sensor ininya, proximity-nya ketutupan sama tempered glass. Tuh di LCD-nya dia udah agak baret, nah kayak gitu di pas lingkaran kamera ya. Tapi bukan itu masalahnya. Jadi masalahnya ya seperti tadi saya bilang, jadi kalau dicas dia cuma kedip-kedip doang. Ini saya belum tanya polanya, jadi kita tesnya pakai tombol darurat. Sepertinya dia masih responsif LCD-nya.
Oke, tinggal kita hubungin aja usernya untuk mengambil unit. Jadi ini sudah selesai masalahnya. Ternyata dia memang ada di ininya, apa sih namanya, flexible on off. Nah, ini dia yang short. Sebenarnya kita bisa aja ganti tombolnya doang, tapi karena saya juga nggak ada stok, jadi satu set sama volume kita ganti semuanya ya, fleksibelnya seperti ini. Ini yang jadi masalah. Jadi bukan di mainboard, bukan di baterai, masalahnya ada di sini, di on off, flexible on off. Oke, saya rasa cukup sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton. Semoga video ini bermanfaat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Thanks.